Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Salsabila Putri Mulyani dari kelas D4 Transportasi Laut C Polbit NIT 0820000224. Di sini saya akan menjelaskan video tentang mengenal database. Mengenal database dibagi menjadi 5 subbab, yaitu yang pertama, pengenalan basis data, yang kedua, tingkatan arsitektur basis data, yang ketiga, model-model basis data, yang keempat, database management system, yang kelima, structure query language. Yang pertama yaitu pengenalan basis data. Sistem basis data adalah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan kumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel data tersebut. Komponen sistem basis data adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama perangkat keras atau hardware, yang kedua sistem operasi, yang ketiga basis data, yang keempat database management system atau DBMS, yaitu program aplikasi khusus yang dirancang untuk membuat dan juga mengelola database yang tersedia, yang kelima pemakai atau user, yang keenam aplikasi atau perangkat lain. Selanjutnya, tingkatan arsitektur basis data. Ada 3 tingkat dalam arsitektur basis data yang bertujuan membedakan cara pandang pemakai terhadap basis data dan cara pembuatan basis data secara fisik. Yang pertama yaitu tingkat eksternal. Tingkat eksternal merupakan cara pandang pemakai terhadap basis data. Pada tingkat ini menggambarkan bagian basis data yang relevan bagi seorang pemakai tertentu. Cara pandang secara eksternal hanya terbatas pada entitas, atribut, dan hubungan antar entitas relationship yang diperlukan saja. Yang kedua, tingkat konseptual. Tingkat konseptual merupakan kumpulan cara pandang terhadap basis data. Pada tingkat ini menggambarkan data yang disimpan dalam basis data dan hubungan antara datanya. Hal-hal yang digambarkan dalam tingkat konseptual adalah A. Semua entitas beserta atribut dan hubungannya. B. Batasan data. C. Informasi semantik tentang data. D. Keamanan dan integritas informasi. Yang ketiga yaitu tingkat internal. Tingkat internal merupakan perwujudan basis data dalam komputer, menggambarkan bagaimana basis data disimpan secara fisik di dalam peralatan storage yang berkaitan erat dengan tempat penyimpanan atau physical storage. Tingkat internal memperhatikan hal-hal berikut ini, yaitu A. Alokasi ruang penyimpanan data dan indeks. B. Deskripsi record untuk penyimpanan dengan ukuran penyimpanan untuk data elemen. C. Penempatan, record, dan penempatan data dan teknik encryption. Selanjutnya, model-model basis data. Model basis data merupakan sekumpulan dari berbagai konsep basis data yang di dalamnya merepresentasikan beragam relasi dan juga struktur data yang ada di dalam basis data tersebut. Yaitu, saya akan memberikan penjelasan mengenai beberapa model basis data. Yang pertama, model hierarki. Dalam model ini, data disusun menurut struktur pohon. Puncak dari hierarki disebut dengan root, sedangkan entitas atau interface di bawahnya dikenal sebagai induk atau parent. Yang kedua, model jaringan. Dalam model jaringan, entitas induk maupun anak bisa lebih dari 2. Model ini merupakan pengembangan model hierarki. Relasi antara entitas dalam network model adalah salah satu ke satu one to one atau satu ke banyak one to many. Yang ketiga yaitu model relasional. Dalam network data model tidak diperbolehkan terdapat relasi banyak ke banyak, many to many. Yang keempat, yaitu model berorientasi objek. Model ini mendefinisikan database sebagai kumpulan objek atau elemen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali dengan fitur
dan metode terkait. Ada beberapa jenis database berorientasi objek, yaitu A. Sebuah basis data multimedia menggabungkan media. B. Sebuah basis data hypertext. C. Model database object-oriented. D. Model semacam itu juga dikenal sebagai model basis data hybrid. Selanjutnya, database management system. Database management system yaitu sistem perorganisasian dan sistem pengolahan database pada komputer. Database management system ini merupakan perangkat lunak software yang dipakai untuk membangun basis data yang berbasis komputerisasi. Database management system ialah perantara untuk user dengan basis data. Untuk dapat berinteraksi dengan database management system, dapat memakai bahasa basis data yang sudah ditentukan oleh perusahaan database management system. Selanjutnya, contoh produk database management system yaitu yang pertama Microsoft Access, yang kedua Oracle, yang ketiga Microsoft SQL Server, yang keempat Sybase, yang kelima DB2, yang keenam Ingres, yang ketujuh MySQL. Selanjutnya, Structure Query Language. Pengertian Structure Query Language secara umum bagi kalangan awam maupun pemula dalam dunia IT bisa diartikan sebagai bahasa yang digunakan dalam mengakses data, khususnya untuk data yang memiliki basis relasional. Tentu saja bahasa komputer dalam database relasional ini berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh American National Standard Institute. Beberapa jenis perintah Structure Query Language yang perlu diketahui: Data Definition Language (DDL). Jenis perintah dasar yang pertama adalah Data Definition Language atau biasa disingkat dengan DDL. Perintah dasar ini sebenarnya merupakan perintah paling mendasar dari bahasa Structure Query Language. Tujuannya untuk membuat struktur sebuah database. Perintah dasar DDL masih dibedakan lagi ke dalam setidaknya 5 jenis perintah, yakni perintah create, sebuah perintah yang bisa kamu gunakan ketika membuat sebuah database. Perintah alter biasa digunakan ketika seseorang ingin mengubah struktur tabel yang sebelumnya sudah ada. Yang ketiga, perintah rename dapat kamu gunakan untuk mengubah sebuah nama di sebuah tabel maupun kolom yang ada. 4. Perintah drop, yaitu bisa kamu gunakan dalam menghapus baik itu berupa database, tabel, maupun kolom hingga indeks. Yang kelima, perintah show. Perintah DDL ini digunakan untuk menampilkan sebuah tabel yang ada. Selanjutnya, DML atau Data Manipulation Language. Bertujuan untuk memanipulasi data yang ada dalam sebuah database. Perintah dalam DML juga terbagi ke dalam 4 jenis, yaitu yang pertama, perintah insert. Kamu bisa menggunakan perintah ini untuk memasukkan sebuah record baru di dalam sebuah tabel database. Yang kedua, perintah select. Kamu dapat menggunakannya dalam menampilkan maupun mengambil sebuah data pada tabel. Yang ketiga, perintah update. Ini kamu gunakan ketika ingin melakukan pembaruan data di sebuah tabel. Yang keempat yaitu perintah delete, yaitu dapat kamu gunakan ketika kamu ingin menghapus sebuah record yang ada di dalam sebuah tabel. Sekian penjelasan dari video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.